Jika Anda pernah merasa terjebak dengan seseorang yang pergi dan pernah berkata, "Aku baik-baik saja," padahal tidak, tekan tombol suka. Berlanggananlah jika Anda siap berhenti mengejar yang sudah pergi dan mulai mencari kedamaian. Apa yang akan saya katakan mungkin menyakitkan, tetapi jika Anda membiarkannya, itu akan membebaskan Anda. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena kebenaran tidak menyakitkan selamanya. Itu menyembuhkan. Bayangkan Anda berdiri di tengah rumah yang terbakar, memegang bingkai foto seseorang yang telah pergi. Api semakin membesar. Anda merasa sesak, tetapi Anda tidak mau melepaskannya karena itu berarti sesuatu bagi Anda. Itulah yang disebut keterikatan emosional. Anda bertahan bukan karena aman, tetapi karena pikiran Anda meyakinkan bahwa bertahan demi cinta itu mulia. Anda terus berharap mereka akan kembali, meskipun setiap hari tanpa mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan kembali. Kita semua pernah mengalami ini. Anda mengingat kembali percakapan, mencari tahu apa yang membuat mereka berhenti mencintai Anda. Anda memeriksa profil mereka, berharap menemukan tanda bahwa mereka merindukan Anda. Anda berbisik pada diri sendiri, mereka akan menyesal kehilangan saya. Namun, dalam hati, Anda tidak menunggu penyesalan. Anda menunggu keajaiban. Sebagian dari diri Anda masih percaya bahwa jika Anda bertahan cukup lama, segalanya akan berubah. Tetapi itu bukan takdir, itu penyangkalan. Bagian tersulit dari melepaskan bukanlah rasa sakit, tetapi keheningan setelahnya. Terbangun di pagi hari dan menyadari tidak ada lagi pesan untuk ditunggu, tidak ada kemungkinan. Itulah yang membuat orang takut melepaskan harapan palsu. Namun kata-kata Stoik mengatakan bahwa kita lebih menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Yang menyakitkan bukan ketidakhadiran mereka, tetapi menghidupkan kembali apa yang telah hilang. Anda tidak terjebak karena mereka, tetapi karena pikiran Anda terus mengulang apa yang tidak bisa diterima. Melepaskan bukanlah kelemahan atau menjadi dingin, itu adalah langkah terkuat yang bisa Anda ambil. Ketika Anda akhirnya melepaskan mereka sepenuhnya, Anda berhenti menjadi tawanan mereka. Anda mendapatkan kembali waktu, kedamaian, dan energi Anda. Cerita Anda belum berakhir. Sekarang saatnya Anda menulis bab selanjutnya tanpa mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Saya akan menambahkan, jika tidak selaras, jangan kejar." Kadang-kadang hidup membawa orang pergi, bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk menyembuhkan Anda. Anda mungkin belum menyadarinya. Jadi tarik napas dalam-dalam. Lepaskan semua kemungkinan, penantian, dan kemunduran. Anda berhak untuk bebas. Anda berhak mendapatkan kedamaian yang tidak bergantung pada pesan atau perhatian seseorang. Ketika Anda akhirnya melepaskan mereka sepenuhnya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Anda berhenti merasakan sakit dan mulai hidup kembali. Tulis di kolom komentar, "Aku bebas sekarang." Katakan, rasakan, dan percayalah. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, tekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak kebenaran yang menenangkan. Tetaplah bersama saya, karena ini baru awal kebebasan Anda. Nomor 1, melepaskan keterikatan. Anda tidak akan sembuh dengan terus berpegang pada apa yang menyakiti Anda. Anda sembuh dengan membiarkannya pergi. Hal tersulit tentang melepaskan bukanlah kehilangan orang tersebut, tetapi kehilangan diri Anda yang hanya ada saat mereka bersama Anda. Rasanya seperti kehilangan seseorang yang dulu membuat hidup Anda berwarna. Anda bangun setiap pagi bertanya, bagaimana sesuatu yang dulu terasa benar bisa berakhir seperti ini? Anda melihat foto-foto lama dan berharap bahwa jika Anda berbuat lebih banyak, mereka mungkin masih ada. Namun itu adalah kebohongan yang diceritakan pikiran Anda, bahwa segalanya bisa berbeda jika Anda lebih berusaha. Ketika mereka pergi, mereka tidak membawa harga diri Anda. Mereka hanya menunjukkan apa yang Anda tolak untuk lihat. Anda telah memberikan segalanya kepada seseorang yang sudah tidak ada. Bayangkan Anda berdiri di tepi jurang, memegang tali yang diikatkan di pinggang mereka. Mereka sudah melompat, dan Anda masih berusaha untuk tidak melepaskan. Anda berpikir jika Anda bertahan sedikit lebih lama, mungkin mereka akan kembali. Namun, semakin lama Anda memegang tali itu, semakin menyakitkan. Itulah yang dilakukan keterikatan.
Ia membuat Anda terikat pada sesuatu yang sudah hilang. Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka berhenti peduli? Apakah saya tidak penting? Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Anda masih menjadikan seseorang dunia Anda padahal mereka sudah pergi? Mengapa membiarkan seseorang tinggal di pikiran Anda tanpa membayar sewa, sementara Anda membayar dengan malam tanpa tidur dan kepercayaan diri yang hancur? Alasannya adalah pikiran Anda sudah kecanduan pada mereka. Itu bukan cinta lagi, tetapi kebiasaan. Seperti mencoba berhenti dari sesuatu yang Anda tahu berbahaya, tetapi tetap Anda inginkan. Setiap kenangan memberikan sedikit kebahagiaan emosional, dan pikiran Anda menipu Anda untuk terus mencarinya. Itulah sebabnya melepaskan terasa sulit. Bukan karena mereka tak tergantikan, tetapi karena emosi Anda terhubung dengan kehadiran mereka. Kaum Stoa menyebutnya keterikatan palsu. Ketika Anda terikat pada sesuatu yang di luar kontrol Anda menjadi budak dari pikiran Anda sendiri. Ketika Anda tidak dapat melepaskan, Anda tidak mencintai, Anda melayani. Anda menjadi tawanan dari pikiran yang tidak membawa kedamaian. Anda mulai membingungkan obsesi dengan pengabdian, rasa sakit dengan gairah, dan kekosongan dengan makna. Mari kita hancurkan kebohongan itu. Mereka bukan takdirmu. Anda utuh sebelum mereka datang, dan Anda akan tetap utuh setelah mereka pergi. Anda tidak membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Itu hanya ilusi. Kenyataannya, mereka tidak seistimewa yang Anda bayangkan. Itu adalah keterikatan Anda yang berbicara. Anda telah mengagungkan momen-momen biasa menjadi kenangan yang sakral, tetapi kenyataannya, mereka hanyalah manusia biasa, penuh kekurangan dan egois. Tidak apa-apa merindukan mereka, tetapi tidak baik membangun identitas Anda di sekitar ketidakhadiran seseorang yang tidak melihat kekacauan yang mereka tinggalkan. Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar dihantui oleh kenangan yang tidak lagi berguna. Anda berhak mendapatkan kedamaian yang tidak tergantung pada kehadiran atau ketidakhadiran siapapun. Memang akan menyakitkan saat Anda mulai melepaskan. Anda mungkin merasa kehilangan sebagian dari diri Anda dan hampa pada awalnya. Namun rasa sakit itu adalah bagian dari penyembuhan. Itulah cara tubuh Anda melepaskan apa yang tidak lagi menjadi milik Anda. Rasa sakit itu bukan karena mereka pergi, tetapi karena Anda terus percaya bahwa hidup Anda tidak akan indah tanpa mereka. Keyakinan itu adalah penjara yang sebenarnya. Jadi tanyakan pada diri Anda malam ini, apakah Anda bersedia menukar kedamaian Anda dengan kenangan? Apakah Anda bersedia terus terluka demi seseorang yang sudah berdamai dengan kepergian Anda? Begitu Anda melihat kebenaran, Anda akan menyadari bahwa melepaskan bukanlah kehilangan mereka, tetapi menemukan diri Anda sendiri. Saat Anda melepaskan mereka, Anda memberi ruang untuk hal-hal luar biasa, untuk harga diri, kejelasan, dan kebebasan. Anda berhenti hidup sebagai reaksi terhadap masa lalu dan mulai merespons masa kini. Anda berhenti bertanya, akankah mereka kembali? Dan mulai berkata, mengapa saya harus kembali? Jadi biarkan mereka pergi, bukan karena mereka pantas mendapatkan kedamaian, tetapi karena Anda memang pantas. Biarkan mereka pergi karena setiap hari Anda berpegang pada yang telah hilang, Anda menyangkal diri Anda masa depan yang menunggu. Berpegang pada apa yang menyakiti Anda bukanlah cinta, tetapi ketakutan. Ketika Anda akhirnya melepaskan, Anda akan merasakan sesuatu yang kuat dan ringan. Anda akan menyadari bahwa beban itu bukanlah cinta, tetapi keterikatan. Anda akhirnya akan bisa bernapas kembali. Ketik di kolom komentar sekarang juga, saya melepaskan apa yang tidak berguna bagi saya. Tunjukkan pada diri Anda bahwa Anda sudah selesai hidup terbelenggu. Tunjukkan pada dunia bahwa kedamaian Anda tak lagi bisa ditawar. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat. Tetaplah bersamaku, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengingatkan Anda bahwa pergi bukanlah akhir, tetapi awal dari kelahiran kembalimu. Nomor 2, mengapa ini begitu menyakitkan? Keterikatan adalah akar dari semua penderitaan. Teman-temanku, mari kita hadapi kenyataan ini. Ini menyakitkan karena berarti, ketika Anda membuka hati, Anda tidak bisa menahan diri. Anda membangun mimpi, rutinitas, tawa, dan rencana di sekitar mereka. Anda membiarkan mereka masuk begitu dalam, sehingga saat mereka pergi, rasanya seperti ada yang direnggut dari diri Anda.
Itulah yang membuat melepaskan terasa sulit. Ini bukan sekadar kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan diri Anda yang dulu ada bersamanya. Bayangkan hati Anda sebagai sebuah rumah. Mereka pernah tinggal di setiap ruangan, tawa mereka masih terngiang di lorong, sentuhan mereka masih terasa. Ketika mereka pergi, Anda masih berkeliling menunggu mereka pulang. Anda tidak menyadari bahwa rumah itu tidak dihantui oleh mereka, tetapi oleh keengganan Anda untuk menutup pintu. Itulah sebabnya rasanya begitu menyakitkan. Anda kehilangan seseorang yang Anda cintai dan juga identitas yang terkait dengan cinta itu. Anda kehilangan kenyamanan, keamanan, dan ilusi tentang kita. Namun, inilah kenyataannya. Banyak orang berusaha menghindari rasa sakit yang tidak permanen. Tubuh dan pikiran Anda mengalami penarikan. Anda sedang detoksifikasi dari kecanduan emosional. Cinta melepaskan zat kimia seperti dopamin dan serotonin. Ketika ikatan itu putus, otak Anda meminta lebih. Ini biologis, bukan takdir. Anda tidak gila karena merindukan mereka. Anda hanya manusia. Tapi kita sering mengacaukan rasa sakit dengan makna. Kita berpikir jika sakitnya dalam, itu pasti cinta sejati. Padahal cinta sejati memelihara, sementara obsesi menguras tenaga. Rasa sakit bukan bukti cinta yang benar, tetapi tanda bahwa Anda telah memberikan diri Anda terlalu banyak kepada seseorang yang tidak siap menerima cinta itu. Kesadaran bahwa mereka tidak seperti yang Anda bayangkan bahkan lebih menyakitkan daripada perpisahan itu sendiri. Anda mungkin berkata, tapi kita punya sesuatu yang istimewa, atau mereka berjanji tidak akan pergi. Namun kata-kata itu tidak berarti ketika hati seseorang tidak teguh. Anda percaya pada potensi mereka, bukan konsistensi mereka. Anda jatuh cinta pada siapa mereka nantinya, bukan siapa mereka sekarang. Itulah yang menyebabkan penderitaan Anda. Hati Anda berduka atas sebuah fantasi sementara kenyataan terus berjalan. Tak apa untuk merasakan sakit, tak apa untuk menangis dan mempertanyakan segalanya. Tetapi jangan salah mengartikan rasa sakit sebagai hukuman. Itu adalah proses. Rasa sakit adalah sinyal dari tubuh bahwa saatnya melepaskan apa yang bukan miliknya. Hidup memberitahu Anda bahwa Anda ditakdirkan untuk menghadapinya. Marcus Aurelius pernah berkata, semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Rasa sakit Anda mungkin terasa seperti kebenaran, tetapi itu hanya perspektif yang kabur oleh keterikatan. Anda mungkin berpikir tidak bisa hidup tanpanya, tetapi Anda sudah hidup tanpanya. Dunia Anda mungkin terasa hancur, tetapi matahari tetap terbit. Anda mungkin merasa tidak akan pernah mencintai lagi, tetapi suatu hari, seseorang akan menyentuh jiwa Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang ini. Dan Anda akan tersenyum karena menyadari bahwa rasa sakit ini adalah awal kebangkitan Anda. Pikiran kita tidak suka akhir. Ia menginginkan resolusi dan penjelasan. Namun hidup tidak selalu memberikan penutupan yang indah. Kadang-kadang satu-satunya penutupan yang Anda dapatkan adalah memahami bahwa keheningan adalah jawaban Anda. Terkadang kedamaian dimulai ketika penjelasan berakhir. Memang sulit untuk menerimanya. Anda akan merasakan kekosongan di tempat mereka dulu berada. Anda mungkin meraih ponsel Anda, menunggu pesan yang tidak datang. Anda mungkin memutar ulang percakapan terakhir di pikiran Anda, mencoba memahami apa yang salah. Namun inilah yang diajarkan oleh Stoikisme. Anda tidak bisa mengendalikan pilihan mereka, hanya reaksi Anda. Semakin Anda melawan, semakin lama Anda menderita. Daripada bertanya, mengapa mereka pergi? Mulai tanyakan, mengapa saya masih berpegang pada seseorang yang sudah pergi? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Disitulah kekuatan Anda dimulai. Ketika Anda mulai menghadapi rasa sakit daripada menghindarinya, Anda mulai pulih. Anda menyadari bahwa rasa sakit bukan musuh. Perlawananlah yang menjadi musuh. Semakin Anda melawan, semakin lama rasa sakit itu bertahan. Namun ketika Anda duduk bersamanya, bernapas melewatinya, dan berbisik pada diri sendiri, tidak apa-apa untuk terluka, sesuatu berubah, rasa sakit mulai mereda. Perlahan tapi pasti, Anda tidak lemah karena terluka. Anda manusia karena merasakan, dan Anda kuat karena menghadapinya. Mereka yang sembuh bukanlah yang lupa, tetapi mereka yang menghadapi kegelapan tanpa membiarkannya mendefinisikan diri mereka. Jadi malam ini, jika Anda merindukan mereka, jangan melawannya.
Bernapaslah. Ingat, bukan cinta yang Anda rindukan, tetapi kenyamanan dari apa yang pernah Anda kenal. Namun kenyamanan bisa menjadi jebakan ketika datang dari seseorang yang tidak menghargai kedamaian Anda. Jangan biarkan nostalgia membuat Anda lupa apa yang menghancurkan. Anda akan menyadari sesuatu yang penting setelah Anda berhenti mengejar apa yang tersisa. Rasa sakit yang dulu terasa tak tertahankan akan menjadi guru Anda. Itu akan menunjukkan bagian diri Anda yang perlu disembuhkan sebelum mereka datang ke dalam hidup Anda. Itu akan menunjukkan bahwa cinta tidak menyakitkan. Keterikatanlah yang melakukannya. Jadi, biarkan rasa sakit itu datang, tapi jangan biarkan ia menetap. Biarkan ia berlalu seperti badai. Ketika badai itu reda, Anda akan melihat sesuatu yang indah. Bagian dari diri Anda yang bertahan, bagian dari diri Anda yang tidak pernah menyerah. Bagian yang telah menunggu Anda pulang. Tuliskan ini di kolom komentar, rasa sakitku punya tujuan. Tunjukkan pada diri Anda bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda mampu bangkit dari apa yang menghancurkan Anda. Ketika Anda memahami mengapa itu begitu menyakitkan, Anda berhenti takut pada rasa sakit dan mulai menggunakannya sebagai bahan bakar. Tetaplah bersamaku, teman-temanku, karena apa yang akan datang selanjutnya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Nomor 3, ilusi kendali ego. Ego berkata, setelah semua beres, aku akan merasakan kedamaian. Namun roh berkata, temukan kedamaian dan semuanya akan beres. Teman-temanku, disinilah semuanya menjadi nyata. Banyak orang berpikir mereka patah hati karena merindukan seseorang. Tapi sebenarnya, yang membuat mereka hancur adalah ego mereka. Ilusi kendali yang tidak pernah mati. Ketika seseorang pergi, egomu tidak meratapi cinta yang hilang. Ego meratapi hilangnya kekuatan. Ia berteriak, bagaimana mungkin mereka meninggalkanku setelah semua yang kuberikan? Suara di kepalamu itu bukan jiwamu, tetapi egomu yang meminta pengakuan dari tempat yang sudah menolakmu. Bayangkan kamu berdiri di depan pintu terkunci, menggedornya, menuntut jawaban. Tanganmu memar, harga dirimu terluka. Kamu terus berkata, mereka berutang penjelasan padaku. Namun kadang-kadang penjelasan itu tidak ada. Terkadang orang pergi bukan karena kesalahanmu, tetapi karena mereka tidak cukup kuat untuk bertahan. Semakin kamu terus mengetuk, semakin kamu menolak kedamaian yang datang dari kepergianmu. Ego ingin menang. Ia ingin membuktikan sesuatu. Ia ingin membuat mereka merasa menyesal dan kembali. Tapi aku bertanya padamu, teman-temanku, mengapa kamu masih berjuang dalam pertempuran yang hanya ada di pikiranmu? Kenapa kamu mencoba membuktikan harga dirimu kepada seseorang yang sudah lama tidak melihatnya? Kamu tidak bisa sembuh dengan menang, kamu sembuh dengan menyerah. Seneca pernah berkata, tidak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada mereka yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Karena mereka tidak diizinkan untuk membuktikan diri. Kesulitanmu saat ini bukanlah mereka, tetapi egomu sendiri. Ini adalah medan perangmu. Harga dirimu menginginkan kendali. Ia terus berbisik, mereka akan kembali jika aku melakukan ini. Tetapi itu bukan kedamaian. Itu hanya sebuah pertunjukan. Kedamaian tidak memerlukan penonton. Jujur saja, kita semua pernah mengalaminya. Mengecek ponsel, berpura-pura tidak menunggu pesan yang tidak kunjung datang, mengunggah foto hanya agar terlihat tidak terganggu, berpura-pura sudah move on, sambil berharap mereka memperhatikan. Itulah permainan ego. Ia memakan ilusi, bukan kenyataan. Ia membuatmu berputar-putar, mengejar bayang-bayang masa lalu, sambil meyakinkanmu bahwa kendali sama dengan penutupan. Namun penutupan tidak datang dari mereka. Itu datang ketika kamu berhenti membutuhkan mereka untuk menjelaskan, meminta maaf, atau menyesali. Kamu tidak butuh penutupan untuk sembuh. Kamu butuh penerimaan, dan penerimaan bukan berarti kelemahan. Itu berarti kamu akhirnya berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah hilang. Bayangkan seperti ini, jika kamu menjatuhkan gelas dan pecah, kamu tidak mencoba menyusunnya kembali. Kamu menyapunya, membuangnya, dan belajar untuk lebih berhati-hati dengan apa yang kamu pegang selanjutnya. Namun ego akan membuatmu memunguti setiap pecahan, bahkan jika kamu terluka, hanya untuk membuktikan bahwa semuanya bisa sempurna.
Tetapi kesempurnaan bukanlah tujuan utama. Kedamaianlah yang penting, dan inilah yang banyak orang tidak sadari. Kebutuhan untuk mengendalikan datang dari rasa takut.